Cek, cek, cek. Apakah suara Bapak terdengar, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Dengar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah. Gimana? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Atau ada yang mokel ini? Atau ada yang udah batal? Kalau yang cowok jangan batal ya. Kalau yang cewek wajar. Oke? Oke, pada Iya, Pak. kesempatan pagi ini, Bapak akan menjelaskan salah satu teknik dasar dalam sepak bola. Ada yang tahu nggak teknik dasar itu apa? Ayo, Ya, ada yang Pak, tahu nggak? tahu. Ya, Pak. Apa? Coba yuk kalau Teknik tahu. teknik yang biasa digunakan oleh para pemain saat bermain. Contohnya seperti dribbling, passing, shooting, kontrol, dan sebagainya. Nah, benar sekali Mas Bagas. Bagus. Yang lainnya, ada pendapat yang lain? Nggak ada ya? Oke. Kita bahas selanjutnya ya. Next, Mas. Coba. Nah, what is that basic skill? Atau teknik dasar itu apa sih? Nah, teknik dasar adalah serangkaian cara yang dijadikan pedoman agar gerakan yang kita lakukan itu jauh lebih mudah dan lebih sempurna hasilnya. Jadi teknik dasar sendiri itu berguna untuk menunjang performa kita di lapangan nanti ketika bermain bola. Itu adalah pengertian atau secara singkatnya teknik dasar itu seperti apa. Nah, dalam teknik dasar di sepak bola itu ada berbagai macam. Kita lihat ya. Next. Oke, nah ini dia macam-macam teknik dasar dalam permainan sepak bola ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mas Bagas, benar sekali. Yang pertama adalah passing. Nah, passing itu ada berapa? Ada beberapa macam passing itu. Nah, pengertian passing sendiri adalah suatu gerakan di mana memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain. Nah, tujuan passing sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tujuan passing itu apa? Ayo, ada nggak? Ada yang tahu nggak tujuan passing itu apa? Mengoper bola ke satu rekan tim. Bagus. Ada yang lain? Oh, nggak ada ya. Oke, ini Bapak jelaskan. Tujuan passing itu sendiri adalah bertujuan untuk apa namanya untuk menciptakan suatu peluang, di mana dengan mengumpan ke teman apa dari kita ke teman yang lain itu akan menciptakan suatu peluang nantinya untuk mencetak gol. Itu tujuan passing ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah kontrol. Kontrol itu apa? Tahu nggak anak-anak? Atau menghentikan bola. Apa? Menghentikan bola, Kontrol itu. Pak. Oke, bagus. Kontrol sendiri dalam permainan sepak bola atau disebut dengan menghentikan bola yaitu upaya menghentikan bola sebelum bola dihentikan dengan kaki. Nah, tujuan kontrol sendiri ini yaitu untuk sama-sama untuk apa ya, menciptakan peluang juga. Dalam artian semakin bagus kita mengontrol bola pada saat genting ataupun tertekan ataupun pada saat yang diperlukan, kita harus memilih kontrol yang tepat itu seperti apa. Nanti kan Bapak jelaskan, kontrol itu ada berbagai macam, mulai dari punggung kaki, kaki bagian dalam, dan sebagainya. Oke, itu. Selanjutnya yaitu dribbling. Apa sih dribbling itu? Dribbling adalah sebagai cara menguasai bola dengan kaki pada saat kamu bergerak atau bermain di lapangan. Nah, dribbling sendiri itu salah satunya untuk mengecoh lawan, ya anak-anak. Nah, dribbling itu banyak. Pemain terkenal kalian siapa? Yang dribblingnya bagus, yang terkenal di dunia. Ayo. Messi. Nah, itu Messi. Ini nggak ada fans Ronaldo di sini ya? Ronaldo, Pak. Saya, Pak.
Oh, fans Ronaldo sama Messi, oh sama berarti. Oke. Nah, kalian bisa bisa membayangkan bagaimana cara Messi itu mendribling kan, dan Ronaldo juga mendribling kan pasti ada perbedaannya Messi dan Ronaldo. Nanti kita lihat. Oke. Next, untuk selanjutnya shooting. Apa sih itu shooting? Nah, shooting sendiri itu hampir sama dengan passing sebenarnya. Namun cara melakukannya itu berbeda. Perbedaannya apa? Tahu nggak semuanya? Perbedaannya. Ini hampir mirip, namun ada bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Syuting tendangan kencang agar masuk ke gawang lawan, Pak. Nah, benar sekali Mas Bagas. Nah, itu perbedaannya itu terdapat pada kekuatan atau power saat kita melakukan. Kalau passing kan itu bisa dikira-kira kan, oh teman kita sejarak 5 meter, kita harus seberapa sih untuk kekuatan yang kita keluarkan untuk menendang bola tersebut agar sampai ke teman dan tidak menyulitkan teman ya. Nah, untuk shooting sendiri itu relatif digunakan pada saat kita mau menendang bola ke arah gawang dengan bertujuan untuk mencetak gol. Bagus, Mas Bagas. Nah, berikutnya, next. Nah, ini ya, tadi kan passing, kita bahas yang pertama. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Itu tahu nggak siapa yang digambar itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Ah, itu namanya Toni Kroos. Itu adalah salah satu gelandang yang bisa secara teknik bagus saat mengoper bola. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Yang pertama itu berdiri di belakang bola. Itu bisa dilihat di gambar ya. Untuk yang kedua, kaki tumpu di samping bola agak ke belakang. Oke. Terus yang ketiga, posisi badan agak condong ke depan. Dan yang keempat, kaki yang akan menyepak atau menendang diayunkan dari belakang agak keluar diarahkan ke bola. Itu bisa dilihat meskipun gambarnya seperti itu kan itu terlihat jelas. Posisi badan bagaimana, terus kaki tumpu di mana, seperti itu. Kemudian yang kelima, saat kaki diayunkan dengan menyentuh bola, kaki harus lurus disertai dengan ayunan tangan dan pinggang. Itu lihat tangan kanannya Toni Kroos. Nah, untuk perkenaannya sendiri di mana Pak? Nah, di kaki bagian dalam. Tahu kan kaki bagian dalam sebelah mana? Yaitu yang kaki kanan Toni Kroos yang agak dibengkokkan itu. Nah, benar sekali yang itu ya. Oke, itu sendiri passing menggunakan kaki bagian dalam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, anak? Belum. Oh, belum. Oke, masih paham ya? Lanjut ya. Oke, next. Nah, ini yang kedua. Passing menggunakan punggung kaki. Sebelumnya. Oke, nah ini. Passing menggunakan punggung kaki ya. Hampir sama, itu masih Toni Kroos. Bapak ambil karena beliau secara teknik kontrol passing itu sangat akurat dan tekniknya sangat bagus. Oke, bagaimana sih cara melakukannya? Pasti bertanya-tanya kan? Oke, yang pertama ini, kaki tumpu berada di samping bola. Masih sama seperti passing menggunakan kaki bagian dalam. Semua passing pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, posisi badan agak condong ke depan. Yang ketiga, ayunkan kaki yang digunakan untuk menendang ke arah bola dengan disertai ayunan tangan dan pinggang. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perkenaan bola adalah pada di punggung kaki. Nah, mana punggung kaki itu? Nah, itu lihat di kaki bagian kanan. Nah, oke, di situ ya. Kalian tahu, perkenaan bolanya itu harus di bawah bola. Nah, perkenaan bola sendiri itu sangat mempengaruhi untuk akurasi kita dan power saat kita melakukan. Apabila kaki punggung kaki kita itu mengenai bawah bagian bola, itu bola kan otomatis naik. Jika kalau bola itu perkenaan di tengah, itu bisa bola akan menyusur tanah dengan cepat. Nah, tergantung pada saat kita mau menginginkan operan seperti apa.
Nah, kalau ingin peran jarak jauh atau mengumpan, itu sebaiknya menggunakan punggung kaki. Ini digunakan untuk long pass. Kalau yang passing menggunakan kaki bagian dalam itu sendiri, itu digunakan jarak yang relatif rendah ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke passing yang lainnya. Next. Nah, oke. Ada yang tahu nggak ini? Siapa? Gambar di kanan itu. Siapa? Ayo, Modric. tebak. Nah, oke. Modric. Ini masih sama dengan halnya dengan apa? Toni Kroos. Ini dia salah satu gelandang juga terbaik menggunakan khususnya nih kaki bagian luarnya itu sangat luar biasa, sangat indah dan apa namanya teknik itu sangat tinggi. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukannya itu untuk menunjang performa kita. Nah, yang pertama yaitu berdiri dengan posisi di belakang bola. Masih sama ya, semua itu pasti seperti itu. Hanya membedakan nanti kita lihat. Yang kedua, kaki tumbuh di samping bola, agak ke belakang. Kemudian yang ketiga, ayunkan kaki yang akan menyepak dari belakang. Arahkan ujung kaki sebelah luar ke sasaran. Gerakan ini menyilang ke kaki kiri depan kaki tumpu. Jika menyepak atau menendang dengan kaki kanan. Itu lihat kaki apa kaki kanannya Luka Modric, coba dilihat itu, dicermati, itu yang membedakan teknik-tekniknya. Jadi kalau bagian dalam itu ya menggunakan kaki bagian dalamnya, kalau punggung kaki ya kura-kura kaki seperti itu, kalau luar ya seperti itu. Namun kelemahan passing menggunakan kaki bagian luar ini sangat sangat berbahaya ya teman-teman, karena apa, ini rawan cedera dan kurang efektif untuk melakukan passing ya. Jadi ini sangat jarang digunakan untuk passing jarak pendek ataupun jarak jauh. Oke, next. Oke, sebelum lanjut ke topik yang baru, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mau bertanya, Pak. Oke, Kalau apa Mbak Ningsih? Silakan. place, kalau placing itu apa tuh, Pak? Apa bagian dari Oke. shooting atau passing, Pak? Placing itu. Terima kasih. Oke. Kalau soal placing itu bisa dikatakan masih dikategorikan dengan passing ya. Kalau shooting sendiri itu bisa kita lihat, kan tadi Bapak jelaskan kalau shooting itu relatif untuk mencetak gol. Kalau passing mengoper ke teman. Nah, kita lihat dulu kita mau menshootingkah atau mengoper ke teman. Kita lihat dulu dasarnya seperti itu. Kalau kita niatnya mengoper ke teman untuk mencetak gol itu masih passing. Kalau sudah berkeinginan untuk, oh saya melihat gawang nih, saya mau syuting. Nah itu bisa menggunakan flashing tersebut. Flashing itu masih relatif fleksibel ya Mbak Endang. Nanti saya jelaskan lebih tepatnya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kita dapat lanjut ya. Untuk materi selanjutnya itu mengkontrol bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, untuk yang pertama, caranya itu berdiri sikap tegak dan melangkah dengan rileks. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Untuk yang kedua, pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian yang ketiga, julurkan kaki kanan bagian dalam ke depan arah datangnya bola. Tuh, bisa dilihat. Kaki kanannya Toni Kroos menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam seperti itu ya. Mudah kan? Nah, bisa dilihat, dicermati dulu, dipahami. Paham kan? Oke, next. Next. Oke, ini dia. Masih mengontrol menggunakan punggung kaki. Yang pertama, cara melakukannya yaitu berdiri sikap tegak dan melangkah rileks. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian yang ketiga, julurkan kaki kanan ke arah datangnya bola. Nah, ini bisa dilihat seperti apa yang dilakukan salah satu pemain kelas dunia ini, yaitu Frankie De Jong. Ini pada saat mengontrol menggunakan punggung kaki ya. Nah,
bedanya itu masih sama, seperti passing, shooting, seperti itu masih sama. Bedanya hanya perkenaannya saja. Teknik-tekniknya itu sebenarnya sama. Kalau punggung kaki ya tepat di punggung kaki. Nah, punggung kaki sendiri ini relatif digunakan pada saat menerima passing dalam keadaan bola di udara melambung tinggi, kita bisa menggunakan punggung kaki seperti Frankie De Jong ini. Oke, next. Nah, kita masuk ke dribbling. Dribbling sendiri itu ada berbagai macam. Nah, ini yang pertama itu dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Oke, cara melakukannya seperti apa? Itu berdiri tegak, sikap melangkah dengan kaki kiri di depan dan tangan kanan di belakang. Kemudian yang kedua, badan condong ke depan dan bersiap melangkah. Kemudian yang tiga, bola di depan, kaki kanan. Seperti itu, bisa dilihat Casemiro sedang mendribel bola. Kemudian yang terakhir, bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam secara perlahan, sehingga bola bergulir perlahan ke depan. Nah, dribbling ini biasanya paling sering itu digunakan untuk gelandang-gelandang untuk mengatur ritme pertandingan ya. Kalau dribbling kaki bagian dalam ini relatif lebih santai, enggak untuk akselerasi cepat. Jadi bola ini mudah dikuasai kalau ini. Oke, next. Tadi Mbak Ningsih ini yang mengidam-idamkan Cristiano Ronaldo. Ini ya, dribblingnya menggunakan kaki bagian luar. Kita lihat bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Kemudian yang kedua, badan condong ke depan dan bersiap melangkah. Kemudian yang ketiga, bola di depan, kaki kanan. Itu bisa dilihat. Yang keempat, bola di tengah dengan menggunakan kaki kanan bagian luar secara perlahan-lahan. Oke, lihat itu, kaki Cristiano Ronaldo. Biasanya beliau sering menggunakan dribbling teknik ini. Karena ini sangat efektif untuk para winger-winger untuk melakukan akselerasi cepat guna menusuk pertahanan lawan ya. Itu bisa dilihat gambarnya seperti itu, Cristiano Ronaldo. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke shooting. Nanti pertanyaan Mbak Ningsih akan saya jawab lagi lebih detail ya, Mbak. Oke, ini shooting. Shooting menggunakan kaki bagian dalam. Yang pertama, berdiri sikap tegak dan melangkah dengan rileks. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Berhubung Lionel Messi ini menggunakan kaki kiri, yaitu dibalik saja ya. Oke. Kemudian yang kedua, letakkan bola di samping bagian dalam kaki kiri segaris dengan kaki kanan. Kemudian yang ketiga, pandangan ke arah bola. Yang keempat, ayunkan kaki belakang sekuat tenaga ke arah bola, perkenaan bola dengan sisi bagian dalam. Itu bisa dilihat bagaimana cara Lionel Messi melakukan syuting ya. Sama seperti passing sebenarnya. Hanya saja powernya harus lebih kuat. Seperti itu. Paham? Oke, next, Mas. Nah, ini masih duo GOAT kata-kata orang ya, Cristiano Ronaldo dan Messi. Oke. Selanjutnya itu syuting menggunakan punggung kaki. Bagaimana sih cara melakukannya? Yaitu yang pertama, berdiri sikap tegak dan melangkah dengan rileks. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Letakkan bola di samping bagian kaki kiri segaris dengan kaki kanan. Kemudian juga pandangan ke arah bola. Yang terakhir, ayunkan kaki kanan lurus ke arah bola dengan sekuat tenaga menendang bola dengan punggung kaki. Nah, itu bisa dilihat bagaimana cara Cristiano Ronaldo itu. Itu terlihat sangat kuat tenaganya. Nah, dan terkenal sendiri kan Cristiano Ronaldo itu menggunakan salah satu menggunakan teknik yang munculnya knuckle shot itu salah satu modifikasi lah atau bisa dibilang dari punggung kaki itu sendiri, pengembangan dari punggung kaki itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sedikit quotes dari Jose Mourinho. Tahu kan Jose Mourinho itu? Nah, ada sedikit quotes, yaitu jika ingin melihat majunya sebuah negara,
maka lihatlah bagaimana cara tim nasionalnya bertanding. Oke, seperti itu. Mengapa? Karena sepak bolanya bisa dibilang bisa melakukan teknik dasar yang baik dan benar, maka otomatis cara bermain timnasnya, cara bermain sepak bolanya sangat mumpuni dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak, tidak ada ya. Oke, ini sedikit profil dari Bapak. Ya, nama Bapak sendiri adalah Jangga Rangga Pramuti, tempat tanggal lahir Magetan, 8 Februari 2003, alamat Magetan, Jawa Timur. Terus itu kontak yang bisa eh, dihubungi, seperti itu ya anak-anak. Kemudian next. Oke, ini mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pada pertemuan pagi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup dari Bapak. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian, terima kasih yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama, semangat terus ya. Siapa?